Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, ya. Masih seputar ya salat, ya. Salat berjamaah, ya. Hukum imamatu man yaskut alaihi ba'dul ahruf, ya, bisagati fi lisani, ya. Hukum imam, ya, yang dikatakan yaskut alaihi ba'dul ahruf, yang salah atau menghilangkan sebagian huruf atau sebagian ayat, ya, karena lidahnya yang cedal, gitu, ya. Bagaimana hukum keimamannya? Sementara dikatakan makmumnya dikatakan tidak cedal, ya. Idza kana al-imam yaskutu alaihi ba'dul ahruf bisaqati fi lisanihi fama hukmu. Apabila seorang dikatakan imam, ya, lisannya cedal sehingga tidak pas ketika mengucapkan huruf-huruf Al-Qur'an, gitu, ya. Bagaimana hukum keimamannya, ya. Kata Syekh bin Baz menjelaskan bahwasanya apabila idza kanat qira'atuhu lil Fatihah salimah lam yakhil bisyai'in minha ala wajhi yughayyiru ma'na fala haraja fi imamatihi. Jika dikatakan baca Fatihahnya bagus, ya, selamat baca Fatihahnya bagus, tidak ada yang salah, ya, tidak ada dikatakan kesalahan yang sampai merubah makna, maka tidak apa-apa keimamannya, enggak masalah, ya. Kalau kesalahan itu dikatakan tidak sampai merubah makna Al-Fatihah, ya. Artinya bagus dikatakan bacaan Fatihah, cuma mungkin ada beberapa kekeliruan yang tidak sampai merubah makna, maka tidak masalah, ya. Lianal qira'atul Fatihah, ya, qira'ah ma jada 'alaiha laysat biwajibah. Karena membaca surat setelah Fatihah bukan wajib hukumnya, hanya sunnah, ya. Maka yang penting Al-Fatihahnya bagus. Ketika dia membaca suratnya kurang pas, ya, kurang, karena mungkin cedel, maka tidak masalah, kata Syekh bin Baz. Wa ma idza kana tahalatu tukhalifu dzalika lam tajuj imamatu illa bimislih, ya. Adapun kata para ulama, ya, idza kana tahalatu tukhalifu dzalik, ya, sebaliknya jika dikatakan imam ini cedal, ya, cedal yang bisa merubah menggugurkan huruf-huruf Al-Fatihah, ya, maka enggak boleh kita berimam kepada dia, kecuali dikatakan makmumnya sama dengan dia cedal, maka tidak masalah, ya. Ada sebagian orang yang ketika mengucapkan an'amta, ada enggak? Ya, bukan an'am tetapi an'amta. Dilurus susah juga, gitu, ya. Karena mungkin kecedalan itu udah biasa an'amta. Ya, dua-duanya huruf alif, ya. An'am bukan an'am, tapi an'amta atau an'amta, gitu, ya. Ini kan karena kecedalan mungkin dia tidak bisa, ya. Jadi bisa seperti itu, ya, maka kita tidak boleh berjamaah kepada dia, kecuali sesama orang-orang yang cedal, maka tidak terlarang, sama-sama cedalnya, gitu, ya.
Makanya sebagian orang susah mengucapkan an'amta. Tapi an'amta. An'am, gitu kan? Alif kedua-duanya bukan alif ain, tapi an'amta. Ini kan tidak, ya nggak boleh. Berarti ini menggugurkan huruf alif, menggugurkan huruf ain. Ya, mestinya dikatakan an'amta ain, tapi an'am ini nggak boleh ya seperti itu. Ya, maka tidak boleh bagi yang dikatakan tidak cedal ya berjamaah kepada dia. Tapi kalau sama orang yang cedal maka tidak terlarang. Ini kata saya bin Baz ya. Tapi kalau dikatakan fatihahnya bagus, kemudian dikatakan sebagian huruf ketika baca surah ada yang kurang, maka la haraj, tidak masalah ya. Kemudian hukum as-salat halafa man yalhin fil Quran. Dihukum salat dikatakan di belakang ya yang salah di dalam membaca Al-Qur'an. Bersama pertanyaan kepada Syekh bin Baz ya. Ma imamatu yalhana fil Quran wa ahyanan yazid wa yanqus fi ahrufil ayat al-Qur'aniyah. Fa ma hukmu salatu khalfah? Imam yang lahan artinya khata. Imam yang salah dalam baca Al-Qur'an. Kadang-kadang menambahi, kadang-kadang mengurangi. Ya. Menambahi huruf atau mengurangi huruf atau menambahi dikatakan harokat, atau mengurangi harokat dikatakan ya, atau ayat atau huruf Quran, bagaimana hukum salat di belakang orang tersebut ya. Maka saya menjelaskan idza kana lahnu la yahillu ma'na fala haraj fi salati khalfah. Jika kesalahan imam tersebut ya tidak sampai merubah makna, maka salat boleh, tidak apa-apa salat di belakang orang tersebut ya. Jika kesalahannya dikatakan tidak sampai merubah makna ya, maka tidak apa-apa salat di belakang orang tersebut. Contoh ya, lahan yang tidak merubah makna ya, robba dibaca robbu atau robbi ya, robba hadhil bait dibaca robbu hadhil bait, fa ya'budu robba hadhil bait, fal ya'budu robba, kan soalnya robba, tapi dibaca dengan fal ya'budu robbi hadhihi, salah kan? Atau robbu hadhihi ya, matanya robba hadhil bait dibaca robbu hadhil bait ya. Atau ketika membaca alhamdulillahi rabbil alamin, dia baca alhamdulillahi rabbul alamin ya. Alhamdulillahi ya rabbal alamin, salah kan? Yang sahih rabbil alamin ya. Rabba hadhil bait, bukan robbu, bukan robbi, tapi robba ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, ia baca dengan rabbal alamin atau rabbul alamin ya. Atau juga dikatakan menasabkan ar-rahmanir rahim atau mendomakan ar-rahmanur rahim ya. Ar-rahman bukan ar-rahmani ya, atau ar-rahmanir rahim ya. Ini kesalahan ya yang tidak sampai merubah makna, tapi merubah harokat ya. Harokatnya kan berubah ya, mesti ya alhamdulillah rabbil alamin, rabbul alamin atau rabbal alamin ya. Itu kata beda yang sampai merubah tidak boleh ya. Kalau tidak maka tidak masalah ya. Atau wahnu dzalik wa ma idza kana yakhilu ma'na fala yusalli khalfah idza lam tafi bit ta'lim wal fathu alaihi. Jika dikatakan kesalahannya itu, lahannya itu sampai merubah makna, maka tidak boleh kita salat di belakang orang tersebut. Kalau seandainya diingatkan ya, dikasih tahu, diingatkan, tidak mengikutinya, tidak merubah-rubahnya, maka tidak boleh salat di belakangnya ya. Supaya robba gitu, robbu, robbi, robbu, robbil, bukan robbu, diingatkan. Maka ini kalau dikatakan kalau yang merubah makna ya. Contoh yang merubah makna itu apa? Mislu ya ayakul iyyaka na'budu, dia baca iyyaki na'budu ya. Kita ingatkan itu
iyyaka na'budu, tapi dia iyyaki na'budu, iyyaki aja, ya. Udah diingatkan, maka nggak boleh kita di belakangnya, karena ini kalimat yang berubah makna. Iyyaki artinya apa? Kepadamulah aku beribadah. Ki cuman domirnya muannas, perempuan, ya kan? Iyyaki na'budu wa iyyaki nasta'in, bukan iyyaka na'budu tapi iyyaki, dia dikasrohkan kafnya, bukan fathah, bukan nasab, maka ini merubah mana. Kalau ka anta, kalau ki anti, maka apa namanya ini tidak boleh, ya. Atau juga kata para ulama seperti dikatakan membaca an'amta dengan an'amtu, ya. An'amta dibaca an'amtu alaihim, ya. Ihdinas siratal ladzina an'amtu alaihim, an'amtu bukan an'amta. An'amta yang kau telah berikan nikmat kepada mereka. Kalau an'amtu yang aku berikan nikmat kepada mereka. Ini kesalahan yang bisa merubah dikatakan makna, ya. Maka setelah seandainya telah dikasih tahu, diingatkan, ya, masih tetap dia seperti itu, maka nggak boleh sholat di belakangnya. Tapi ketika dia ingin diingatkan, dia merubahnya, ya, maka sahhat salatu wa qira'atuhu, sah salat dan juga bacaannya kalau mau diingatkan. Tapi kalau tidak mau, maka tidak sah salat yang di belakangnya juga bagi dirinya. Maka jika ada para ulama yang disyaratkan bagi setiap muslim, ketika ada teman kita, saudara kita berbuat salah, ya, maka kita hendaknya mengingatkan, ya, dengan cara meluruskan, ya. Kemudian fathul ma'mum 'alal imami inda khata'ihi fil Qur'an. Jadi mengingatkan, makmum mengingatkan imam ketika imam itu dikatakan salah dalam bacaannya. Ya. Jadi apa hukumnya, ya? Apa hukumnya dikatakan idza akhtal imam fil qiraah asna as-salati al-jahriyah kana yaskutu ayatan aw juz'an min ayatin ayghayyiru lafdzul ayah khata wa nahwi dzalik, ya, fahal yuftahu alai al-ma'mum. Jika seorang imam dikatakan salah dalam bacaan Quran di tengah-tengah salat, ya, pada waktu salat yang dijaharkan, ya, apakah menghilangkan ayat atau sebagian ayat, ya, atau merubah lafadznya karena kesalahan tadi, apakah bagi makmum boleh mengingatkannya atau tidak, ya? Maka kata ulama, idza ghalata al imam fil qiraati bi isqati ayatin aw lahnin fiha sad'a liman khalafahu ayaftah alaihi. Jika seorang imam salah dalam bacaan Al-Quran, apakah menghilangkan huruf atau dikatakan sebagian kalimat, ya, maka disyariatkan bagi yang di belakang mengingatkannya, mengingatkan biar dia dikatakan betul bacaan yang hilang tersebut, yang dia tinggalkan, ketuncal gitu, mungkin hurufnya atau kalimatnya, maka disyariatkan mengingatkan, ya. Wa idza kana al-Fatihah, ya, wa idza kana fil Fatihah, ya, wajaba ala man khalfah ayuftah alaihi. Apabila yang salah itu Al-Fatihah, ya, kata Al-Fatihah ini dibaca bagi imam, maka wajib hukumnya, ya. Kalau yang tadi disyariatkan, dianjurkan. Kalau bukan Al-Fatihah yang salah, maka disyariatkan, dianjurkan, diingatkan. Tetapi kalau Al-Fatihah maka wajib hukumnya diingatkan. Beda enggak? Ya. Kalau surat maka apa namanya tidak wajib. Ya. Disyariatkan, disunnahkan, diingatkan. Ya. Tetapi kalau dikatakan apa Al-Fatihah maka wajib diingatkan. Ya. Lianna qira'ataha, ya, ruknun fis sholati, karena membaca Al-Fatihah adalah rukun di dalam salat, ya. Ila ayakuna lahan la yahillu, mana kecuali dikatakan apa namanya kesalahan Al-Fatihah tadi yang tidak sampai merubah makna, maka tidak wajib. Seperti apa namanya
alhamdulillahi rabbil alamin, maka tidak wajib. Tapi kalau iyyaki na'budu, maka wajib iyyaka na'budu. Ya. Kalau imam mengatakan ya, apa namanya, alhamdulillahi rabbil alamin, dia rabbi dibaca rabbul alamin. Maka atau rabbal alamin, maka sunnah aja diingatkan, disyariatkan, ya, disyariatkan di sunnah hukum mustahab. Tetapi kalau dikatakan rubahnya merubah makna, maka wajib hukumnya. Contoh tadi, ya, iyyaka dibaca iyyaki, maka wajib diingatkan imam tersebut, bukan sunnah tapi wajib hukumnya, ya. Kemudian dia ada pun dikatakan illa yakuna lahan la yahilu fa mana fa inna la fa fil ayati fa inna la yajibu fathu, ya, kama law nasabal rahman aw rahim, ya, wa hudalik. Jadi kalau dikatakan kesalahan Fatihah yang tidak sampai merubah makna, maka tidak wajib, hanya sunnah saja. Ar-Rahmanur Rahim, ya, Ar-Rahmanir Rahim itu sunnah, kita ingat Ar-Rahmanir Rahim, ya, karena tidak merubah makna. Ar-Rahman ya Rahman, Ar-Rahmanu Ar-Rahman Ar-Rahmana juga sama artinya, yang maha pengasih. Tapi kalau iyyaka iyyaki, maka merubah makna. Iyyaka kamu perempuan laki-laki, iyyaki kamu perempuan, itu bedanya gitu ya. An'amtu an'amta merubah makna. An'amtu aku telah berikan nikmat kepadamu atau kepada mereka. An'amta engkau, ini merubah makna, ya, maka wajib diingatkan, ya. Kemudian tentang ma yaf'alul imam idza akhta'a wa lam yaftah alaihi wa lam yuftah alaihi. Apa yang mesti dilakukan oleh imam jika dia lupa bacaan, ya, bacaan surah gitu ya, sementara makmum tidak ada yang mengingatkannya. Mungkin bacaannya asing gitu ya, apalagi mungkin tidak hafal bagi makmum bacaannya, kemudian imamnya dikatakan lupa bacaannya, ya, apa yang mesti ia lakukan, ya. Jadi ada pertanyaan kepada Syekh bin Baz, ya, apabila seorang imam membaca surat dalam Al-Quran, ya, dan dia lupa kalimatnya atau ayatnya, sementara makmum tidak ada yang hafal, ya, tidak ada yang hafal gitu ya, apakah bagi imam tersebut takbir ruku, ya, ataukah dikatakan am yaqra suratan ghairah, atau membaca surah yang lain, ganti pindah surat, ya. Jika imam dikatakan lupa dalam bacaan surat dan tidak ada makmum yang mengingatkan karena tidak ada yang hafal, apakah bagi imam tadi, ya, ruku, ya, menghentikan bacaan suratnya dan ruku, atau mengganti dengan surat yang lain, ya. Jika dia kan apa namanya nggak ada yang mengingatkan karena tidak ada yang hafal, apa kata Syekh bin Baz menjelaskan, ya, huwa mukhayyir insya'a kabbar wa anha al-qira'ah. Insya'a, ya, qara'a ayatan ukhra, ya. Kata Syekh bin Baz menjelaskan, bagi imam tersebut ketika dia lupa bacaan surah, ya, dan tidak ada yang dikatakan mengingatkan karena tidak yang hafal, maka boleh memilih. Boleh memilih bagi imam tersebut, ya. Apa memilihnya? Insya'a kabbaro. Jika dia mau maka takbir Allahu Akbar, ruku. Cukup, mencukupkan dikatakan bacaan surat. Dan mungkin dia membaca, mungkin baru baca dekat 5 ayat, ya, dari surah dikatakan apa Ar-Rahman atau dikatakan yang lainnya dia lupa, ya. Maka dikatakan dia ruku, boleh memilih, ya, antara dia ruku menghentikan bacaannya atau insya'a qara'a ayatan atau ayat min suratin ukhra. Jika dia mau boleh membaca surah yang lain, ya. Yang lain apa? Bukan yang paling gampang aja, bukan Al-Ikhlas gitu ya. Tidak ada larangan, ya. Tergantung dikata apa namanya kemampuan dia. Tetapi dikatakan, ya, jika yang dibacanya itu Al-Fatihah, ya, maka tidak boleh dikatakan diberhentikan.
dia lupa apa namanya iya karena berdua iya karena dia kesannya lupa gitu kan, mungkin baru baca baru apa namanya baru hafal gitu ya mungkin ya, maka tidak boleh, harus dilanjutkan ya. Lihat al-qiraah dikatakan rukun min arkanis shalah, karena rukun salat al-Fatihah itu ya. Tapi insyaallah orang Islam yang udah lama pasti hafal al-Fatihah ya. Apalagi dari lahir kita muslim gitu ya. Karena dari umur 3 tahun pun udah diajari, bahkan ketika bisa ngomong anak kita udah diajari Al-Fatihah insyaallah. Ya. Cuma kalau insyaallah dikatakan apa namanya hafal Al-Fatihah. Ya. Mungkin ketika orang-orang yang baru masuk Islam, mungkin mereka agak lama ya. Tapi kalau anak-anak muslim ya dari TK udah hafal Al-Fatihah ya. Hafal An-Nas itu hafal insyaallah ya. Jadi caranya kalau kita lupa dalam bacaan surah ya, dan tidak ada makmum yang dikatakan yang hafal ya, sementara imamnya mogok, maka imam boleh memilih antara menurut apa namanya takbir, ruku, menghentikan bacaan surah tersebut, atau dikatakan mengganti surat, terserah dia, terserah dikatakan bagi imam ya. Jangan sampai memaksakan diri bolak-balik gak ketemu. Ya, nggak boleh memaksakan diri ya. Karena Allah menyuruh faqra ma tayassara minal Quran. Batal yang mudah kata Allah. Bukan yang susah-susah, yang mudah ya. Kalau kita nggak hafal ya bolak-balik maka tidak yang atau dikatakan ruku. Tinggalkan baca surat tersebut ya. Kemudian tentang hukum sholat di belakang orang yang lupa punya wudu, lupa berwudu. Oke. Ma hukmu salatul imam bi ghairi wudu'in nisyanan. Apa hukum salat di belakang imam yang lupa berwudu? Oke. Idza lam yadhkur illa ba'da salam fa salatul jamaah sahihah wa laysa 'alaihim i'adah. Wa mal imam ya fa 'alaihi i'adah. Apabila ingatnya setelah salam imam tersebut bahwa dia belum punya wudu, lupa berwudu, maka salat jamaah sahih, sah. Salat jamaah sah. Ya, tidak wajib mengulang bagi jamaah. Adapun bagi imam tadi wajib bagi dia mengulang. Ya. Jika imam lupa berwudu ya, setelah dia selesai salat berjamaah dia ingat bahwa dia belum punya wudu, maka salat jamaah sahih, sah, tidak wajib mengulang. Adapun imam wajib dikatakan mengulang ya. Apa dalilnya ya? Banyak dalilnya ya. Ketika apa namanya Umar bin Khattab salat subuh ya. Setelah salam dia ingat dia belum mandi junub. Ya, Umar bin Khattab ya. Mungkin dia wudu saja, habis tidur dia bangun tidur dia wudu, kemudian sholat. Setelah selesai sholat dia ingat punya junub. Ya, dia belum mandi baru wudu doang, kan nggak boleh kan? Maka kata dia kepada jamaah ya, kalian dia tidak usah mengulangi sholat kalian. Adapun saya akan ngulang karena tadi saya lupa mandi janabah. Dia pulang mandi junub kemudian dia sholat sendirian. Jamaah tidak mengulang sholat sholatnya ya. Kemudian apabila dikatakan ingatnya dia tidak punya wudu di tengah-tengah sholat, ingatnya itu ya, maka hendaknya dia menunjuk pengganti supaya menyempurnakan sholat dia, menunjuk pengganti ya. Atau ketika dia pergi tanpa penunjuk, kemudian yang di belakang dikatakan maju ya. Dia dikatakan ada dua cara ya, menggantikan imam ketika batal atau ketika lupa wudu ya. Pertama dengan cara menunjuk imam, ya fulan, taqaddam ya fulan. Itu yang pertama, supaya maju dia. Dan bagi yang ditunjuk gak boleh ngomong gitu ya. Kata yang batalkan boleh ngomong dia, maju ya fulan, boleh bagi dia ngomong. Udah batal gitu ya. Bagi yang ditunjuk nggak boleh ngomong, iya katanya, nggak boleh, batal sholat dia ya. Atau dikatakan dia diam tanpa ngomong, pergi saja, maka dikatakan dia maju. Ya.
Dan seandainya dikatakan pada rakaat pertama, ada riwayat dari Imam Ahmad, ya. Jadi tidak ada yang maju sama sekali nih, semuanya nggak ada nih, ya, nggak ada yang maju nih. Dikatakan kemungkinan sama-sama segan, ya. Dia keluar wudhu, ternyata nggak ada yang maju, maka boleh dia meneruskan imamnya dia. Boleh, Imam Ahmad. Ya. Seandainya semua segan, tidak ada yang maju, dia batalkan, ya, dia ke belakang gitu, ya. Ternyata tidak ada yang maju imam nih, yang di belakang nih, maka boleh dia meneruskan imamnya. Ini Imam Ahmad, ya, seperti itu, ya. Kalau memang tidak ada yang maju sama sekali, maka tadi dia maju, ya, atau nunjuk ya fulan taqaddam, ya, kemudian atau dikatakan maju, maka Nabi menyarankan hendaknya di belakang orang yang ulil nuha, ya, yang bisa siap mengganti, dikatakan bila imam dikatakan batal, ya. Ini kata Imam Ahmad, ya. Apa dalilnya, ya? Ketika Umar bin Khattab lagi sholat subuh, ya, ditikam oleh Abu Lulu, ya, dan dia tidak kuat menjadi imam, ya. Ditikam perutnya kan oleh Abu Lulu, ya, Al-Majusi, ya. Maka dia menunjuk kepada Abdurrahman bin Auf untuk menggantikan Umar bin Khattab. Fatamma bihim as-salata wa lam yasta'nif. Ya. Dikatakan semata dikatakan Abdurrahman bin Auf menyempurnakan salat berjamaah. Ya. Dan Umar dikatakan tidak jadi imam, menunjuk Abdurrahman bin Auf, maka tidak masalah, ya. Ya tadi agak aneh, ya. Ya. Jika imamnya batal, kemudian dia punya wudhu, kemudian ternyata ada yang mati, boleh meneruskan jadi imam, boleh, nggak ada larangan, ya. Adapun mengenai dikatakan kemarin pertanyaan ada imamatul masbuk, ya, imam yang imamatul masbuk, artinya maksud menjadi imam, ya, maka nggak ada larangan sebenarnya, ya. Saya ditanya mengenai, ya, seseorang masuk masjid mendapati jamaah udah mungkin 2 rakaat atau 3 rakaat dan dia masbuk. Ketika imam salam, dia menyempurnakan, kan. Ketika dia menyempurnakan kekurangan dia, tiba-tiba ada yang datang, ya, kamu menjadikan dia sebagai imam juga, maka dia berdiri sebelah kanannya, maka tidak terlarang. Apa jawab beliau? Idza dakhala al-masbuqu al-masjid wa qad shalla an-nasa ya wa wajada masbuq wa qad an-nas wa wajada masbuqan ya yusalli, ya. Jadi apabila seorang masuk masjid dan dia mendapati imam telah selesai salat berjamaah, maka orang tadi kata menyempurnakan kekurangan tersebut, ya. Kemudian tiba-tiba ada yang datang, kata beliau, maka sunnah, ya, beliau berdiri di sebelah kanan imam, ya, coba tidak masalah. Ini kata bin Baz adalah wala haraja fi dzalika fi asahi qaul ulama, menurut pendapat para ulama, ya, yang sahih tidak masalah, ya. Begitu pula kata beliau ada seorang masuk masjid, dia lagi sholat, ada mendapati lagi sholat sendirian, ya, kita boleh dikatakan berjamaah dengan dia, berdiri sebelah kanan dia sebagai imam, maka tidak masalah. Dalilnya apa? Kata Ibnu adalah, ya, ketika Nabi selesai berjamaah, ya, tiba-tiba ada seorang datang, ya, sendirian. Kata Nabi apa kepada sahabat? Ala rajulun yatasaddaqu ala hada fayusallima. Adakah di antara kalian, ya, yang mau bersedekah mengimami dia jadi mengimami dia, ya, maka seorang Abu Bakrah, ya, dia berdiri kemudian mengimami orang yang terlambat sendirian tadi. Ini juga bolehnya kita sholat sunnah di belakang sholat sholat sunnah, ya. Jadi gak ada larangan, ya. Imamnya sholat sunnah, ya, sementara makmum sholat wajib, maka tidak terlarang. Dengan dalil tadi, Nabi ya rajulun yatasaddaq ala haja falyusallima.
Adakah di antara kalian ada seorang yang bersedekah, ya, apa namanya, sholat bersama dia? Maka tidak masalah, ya. Atau kita nih udah sholat, dikatakan apa namanya maghrib di sini, ketika mungkin gak ada pengajian, pulang ke rumah istri belum sholat, belum sholat maghrib, boleh kita sholat bersama istri, sholat maghrib lagi. Baik kita pahala sunnah, bagi kita pahala wajib, nggak ada larangan. Ya. Seperti juga Mu'adz bin Jabal dikatakan sholat bersama Nabi Isya bersama Rasul di Madinah. Kemudian ia pulang ke kampungnya mengimami masyarakat kampungnya. Bersama Nabi dia kan wajibnya, bersama kaumnya dia katakan sunnah bagi dia. Tetap sholatnya 4 rakaat. Tapi pahala sunnah. Ketika Nabi juga apa namanya peperangan, ya. Sebagian safar Nabi, ya. Ketika berperang kan berkecamuk kan tetap sholat berjamaah kan, ya. Allah menyuruh dalam Al-Quran, walaupun dalam keadaan perang tetap disyariatkan berjamaah. Ya, lihat dalam surah An-Nisa. Ya, Allah perintah berjamaah walaupun dalam keadaan perang. Bahkan Nabi membagi 2 kelompok. Ya. Kelompok pertama sholat bersama Rasulullah 2 rakaat, yang kedua berjaga-jaga menjaga musuh. Ya. Ketika selesai bersama Nabi, ya, yang ini berjaga, yang 2 datang. Dan Nabi sholatnya 2 kali. Jamaah pertama wajibnya bagi Nabi, yang kedua adalah sunnahnya. Ini dalil bahwasanya sholat sunnah boleh mengimami sholat wajib. Inilah juga dalil kuatnya, ya, dalil wajibnya berjamaah bagi kaum laki-laki. Ketika perang pun Allah syariatkan berjamaah. Apalagi ketika dalam keadaan damai. Ketika perang di lapangan, ya, Allah perintahkan untuk berperang. Sekelompok bersama Nabi, sekelompok berjaga-jaga. Ini lagi perang ini. Ya. Maka dalil yang kuat dikatakan hukum berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib, bukan sunnah. Ya, memang ada khilaf, ya. Ada mengatakan, ya, fardu ain, ada mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan syarat sahnya sholat, ada yang mengatakan sunnah yang muakkad. Imam Syafi'i berpendapat syaratul li sihhatis sholat. Itu Imam Syafi'i. Adapun Syafi'iyahnya berpendapat sunnah yang muakkad. Apa Syafi'iyah? Bedanya apa antara Syafi'i dan Syafi'iyah? Kalau Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri. Kalau Syafi'iyah pengikutnya. Malikiyah, Imam Maliknya, Malikiyah pengikut Imam Malik. Beda antara pengikut dengan imamnya. Syafi'i, ya, Imam Syafi'i, gitu ya. Maka banyak di antara perkataan Imam Syafi'i dan Syafi'iyah. Imam Syafi'i tidak membolehkan zakat fitrah dengan duit. Tapi sebagian Syafi'iyah zaman sekarang ngakuin Syafi'i, namun mereka melakukan zakat fitrah dengan duit. Fanatik madhab, tapi giliran masalah ini mereka tidak apa namanya membolehkan. Di mana? Seperti itu. Yang membolehkan hanya madhab Hanafi. Maka Imam Nawawi mengatakan, ya, orang yang membolehkan zakat fitrah dengan duit maka tertolak dengan dalil mardud, kata Imam An-Nawawi. Tapi aneh, ya, ngakunya madhab Syafi'i, tapi kalau zakat fitrah senantiasa dengan uang dari dulu. Bahkan ada zakat fitrahnya dikatakan dijual di masjid. Satu kresek, satu sol dikatakan datang dijual lagi berkali-kali apa namanya akad, gitu ya. Ini nggak benar, ya. Kemudian tentang dikatakan imamatul mar'ah linisa, keimaman perempuan bersama perempuan. Jadi boleh perempuan bersama-sama perempuan seperti anak-anak putri kita dan ibunya, maka tidak masalah. Ya judu nisa'i ayusallina hajama. Ya, jadi boleh bagi perempuan salat berjamaah. Dan salah satu di antara mereka jadi imam, tetapi keimaman perempuan tidak sama dengan laki-laki.
Kenapa? Karena shaf bagi perempuan dikatakan imamnya di tengah-tengah, bukan di depan seperti laki-laki, di tengah-tengah, ya, fi wasatihinna, ya. Kemudian imamatul mar'ah lirijal, bolehkah seorang wanita menjadi imam perempuan laki-laki? Tidak boleh, tidak boleh, ya, bagi perempuan menjadi imam laki-laki. Ma hukumul imamatul mar'ah lirijal, apa hukum imam perempuan bagi laki-laki? Al mar'atu la ta'ummu rijal mutlaqa, wanita tidak boleh menjadi imam laki-laki secara mutlak, ya, nggak boleh, ya. Kenapa Nabi mengatakan lan yafluh qaumun walau amruhum imra'atan, tidak akan bahagia suatu kaum apabila dipimpin oleh kaum wanita. Hadis sahih, ya, Rajahu Bukhari. Jadi suatu kaum yang dipimpin oleh wanita maka tidak akan bahagia, ya. Kemudian bolehkah seorang wanita menjadi imam bagi anak-anak laki-laki, ya, anak laki-lakinya, ya, maka tidak boleh. Wasahih kata para ulama adalah la yajuju ayyakuna mar'ah imaman lirijali sawaun kana sigharan au kabira. Tidak, yang sahih tidak boleh bagi wanita menjadi imam laki-laki, baik laki-laki itu kecil ataupun besar, ya. Wa banaun ala dalik, adapun apa namanya dalilnya gitu, ya. Ada hadis yang sahih, ya. Fa inna hadhi halah idza arada al-mar'ah an tusalli jamaah fa inna taj'al hadha sabi wa huwa imam. Ya, kesalahannya ada anak yang 7 tahun, anak SD kelas 1 kelas 3 gitu, ya. Mau bersama ibunya, maka tetap yang jadi imam adalah anak laki-laki tersebut walaupun belum balik, ya. Walaupun masih dikatakan masih itu 7 tahun, nggak boleh dikatakan ibu jadi imam anak-anak tersebut, nggak boleh. Syaratnya anak-anak itu sudah paham, sudah bisa sholat. Tapi kalau masih TK kan masih belum ini, ya, belum bisa, maka nggak masalah, ya. Apa dalilnya? Ya, ketika dikatakan dari hadis Amr bin Salamah Al-Jurumi, ya, ia berkata, ya, qala abi jitu min 'inda Nabi, aku datang dari sisi Rasulullah. Kata bapaknya Amr bin Salamah, ya. Lian abau karena bapaknya merupakan salah satu tokoh kabilah di kabilah tersebut, ya. Makanya mengatakan, ya, apabila hadir waktu sholat, tiba waktu sholat, maka hendaknya dikumandangkan adzan bagi kalian, ya, dan hendaknya angkat salah satu yang akan jadi imam, ya. Dan hendaknya yang jadi imam adalah yang paling banyak baca Al-Qur'annya, kata Nabi, ya. Maka bapaknya pernah melihat kepada sahabat-sahabat yang lain dan tidak ada orang, ya, sahabat yang dewasa yang lebih banyak hafalannya kecuali Amr bin Salamah yang masih umur 6 tahun atau 7 tahun. Maka bapaknya penunjuk dia jadi imam. Para sahabat kibar yang gede-gede, dia 6 tahun jadi imam para sahabat yang kenapa? Dia lebih banyak hafalan daripada yang ada sahih, ya. Imam Bukhari, Muslim juga yang lainnya, ya. Jadi tidak boleh seorang ibu dikatakan menjadi imam anak laki-lakinya walaupun anak kita masih SD. Kalau udah 7 tahun dekat udah bisa pandai sholat, ya. Ketika sholat subuh baru belum dapat rakaat, ya, dia batal, ya, batal. Kemudian ketika dia keluar tidak ada yang maju, masih satu rakaat, bukan 3 rakaat dan siapa dia enggak. Kalau udah 3 rakaat ya susah, ya, dia harus jadi masbuk, ya. Maka seandainya kata Imam Hadad, para ulama menjelaskan tidak ada satupun yang menjadi imam yang maju, masing-masing segan, ya. Maka selesaikan masing-masing sendiri-sendiri, ya. Imamnya batal, keluar, gak ada yang maju nih, ya. Merasa gak pede jadi imam gitu, ya. Maka kata ulama selesaikan masing-masing sendiri-sendiri, selesaikan sendiri-sendiri, ya. Seperti juga kasus dikatakan ketika seorang imam, ya, pada rakaat yang kedua atau yang keempat dia berdiri. Padahal udah 4 rakaat ketika sholat duhur. Jamaahnya subhanallah, subhanallah, namun dia kekeh dengan pendiriannya menyelesaikan.
yang kelima rakaat. Apa kata para ulama ya? Boleh selesaikan masing-masing dan salam masing-masing ya. Dan boleh juga dikatakan menunggu imam salam. Bareng bersama imam. Ini kalau seperti itu. Ya, kira-kira gimana ya? Udah 4 kok kita mau 5 gitu ya. Subhanallah, nggak ada yang dia nggak tetap meneruskan berdiri gitu ya. Kelima rakaat kan maka haram hukumnya. Dan tidak boleh kalau tahu kita udah 4 rakaat dia majmu'ah tidak boleh. Kecuali salat sunnah boleh. Contoh kata para ulama, kita niat witir 3 rakaat atau 1 rakaat witir 1 rakaat salat malam. Ketika 1 rakaat kita berdiri. Ya, berdiri maka boleh, duduk boleh, lanjutkan. Karena sholat sunnah, ya. Sholat wajib udah 3 rakaat, ya. Sholat maghrib atau udah 4 rakaat sholat duhur gitu ya. Kemudian dia bangun yang kelima, diingatkan maka wajib turun. Baik udah baca Fatihah atau belum baca Fatihah, wajib turun. Karena tidak boleh lebih daripada 4 rakaat sholat wajib kan. Tapi sholat sunnah jika dia lupa, mesti dikatakan apa namanya witir dia atau dia sholat sunnah dengan 2 rakaat umpamanya gitu ya. Udah 2 rakaat dia berdiri, ya. Ingatnya baru 1 gitu ya. Berdiri sebelum baca Fatihah dia ingat maka turun, duduk dan tahiyat dan salam sujud sahwi. Ya, boleh sujud sahwi. Tapi kalau dia kata udah baca Fatihah baru ingat dia. Ya, matinya dia 2 rakaat tapi ini ketiga rakaat, maka lanjutkan dan sholat 4 rakaat sholat sunnah ya, karena nggak ada sholat siang kata 3 rakaat maka 4 rakaat dia sholat sunnahnya. Atau witir tadinya niatnya sholat 1 rakaat, pas 1 rakaat dia berdiri udah baca Fatihah dia ingat lanjutkan menjadi 3 rakaat, nggak masalah karena sholat sunnah. Kalau wajib maka tidak boleh. Karena udah Allah tetapkan, nggak boleh lebih daripada, nggak boleh kurang. Kalau sunnah boleh kurang, boleh lebih kalau sunnah ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau belum baca Fatihah, boleh turun lagi. Kalau belum baca Fatihah. Kalau sholat sunnah boleh. Kalau dikatakan wajib juga boleh. Ya, belum baca Fatihah ingat dia mati dia 3 rakaat maka duduk nggak apa-apa, tahiyat. Tapi kalau udah baca Fatihah kata ulama maka teruskan. Kalau sholat sunnah, sholat wajib nggak boleh teruskan, duduk. Karena udah pas 4 rakaat, ya. Udah kelima rakaat dia ingat, gitu ya. Udah baca Fatihah nih, maka turun duduk. Kalau sunnah maka lanjutkan, tidak terlarang. Ya nggak masalah kalau sunnah. Tambah 2 rakaat menjadi 6 rakaat. Kalau sunnah ya. Karena kan kalau sunnah tadi itu boleh lebih boleh kurang. Kalau wajib nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. 4 punya nggak boleh dikata udah imamnya udah 4 rakaat dia berdiri. Kata Imam subhanallah, dia suruh berdiri maka nggak boleh, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya gitu ya. Tapi kalau ketika kita lupa sholat tahiyat awal, udah berdiri tegak, makmum subhanallah maka jangan duduk. Tapi boleh subhanallah supaya dia berdiri semua masing-masing imam. Tapi wajib sujud sahwi nanti sebelum salam. Seperti itu. Kalau yang tadi imamnya misalnya 4 rakaat dan imamnya berdiri jadi 5 rakaat, si makmum tadi boleh duduk aja atau enggak? Iya wajib duduk, nggak boleh nambahi. Ya. Nunggu imamnya. Ya. Kata Imam Ahmad wajib boleh menyelesaikan masing-masing sendiri-sendiri dan salam masing-masing, dan juga boleh dikatakan menunggu imam. Duduk aja gitu ya. Kan imam salam ikut salam. Ya. Bahkan kata para ulama haram bagi makmum kalau udah yakin itu 4 maka haram berdiri. Ya, karena udah 4 rakaat. Bahkan seandainya ada masbuk nih. Ya, masbuk dengan 1 rakaat. Ya, dan dia tidak tahu kalau imam itu lupa, maka dia mengikuti maka nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau dia tahu imamnya udah 5 maka juga tidak boleh bagi makmum tadi mengikuti berdiri. Karena menyelisih menyalahi ya. Wallahu a'lam. 3 rakaat tadi, 3 rakaat sholat seperti istri, cuman pahalanya pahala sunnah pahalanya. Ya.
Niat mengimami wajib tapi pahalanya pahala sunnah. Pahalanya bukan pahala wajib. Ya. Seperti itu ya. Dan kita boleh nih sholat itu sholat qabla maghrib. Ya. Bahkan kata para ulama nih, contoh begini. Kita udah sholat di masjid sebelah. Datang ke sini lagi sholat. Maka kalau masuk wajib ikuti sholat. Harus sholat bersama imam. Ya, kalau tidak jangan masuk. Di luar aja. Sampai menunggu imam dikatakan salam. Kalau masuk maka harus mengikuti sholat berjamaah. Bagi dia adalah pahala sunnah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Kita lihat alhamdulillah sudah